Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu bagian dari dogma sentral biologi, yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA. Bahan dari proses replikasi DNA adalah DNA, dan hasilnya juga DNA. Replikasi DNA juga disebut sebagai proses duplikasi DNA. Maka proses ini adalah proses pembuatan duplikat DNA, sehingga hasil dari proses replikasi DNA adalah DNA yang sama dengan bahan dari replikasi DNA. Terdapat 3 model replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Untuk memahami bagaimana model replikasi DNA, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, untuk mempermudah membayangkan bagaimana proses replikasi DNA, kita coba ubah dulu DNA yang harusnya dia adalah rantai panjang dan berpilin, kita sederhanakan menjadi sebuah rantai pendek dan tidak berpilin. Rantai DNA yang sesungguhnya adalah digambarkan di sebelah kiri, DNA yang harusnya panjang dan berpilin. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita coba buat menjadi sebuah rantai pendek yang tidak berpilin. Skema berikut akan mempermudah kita memahami bagaimana perbedaan antara model-model replikasi DNA. DNA lama digambarkan dengan DNA yang berwarna orange, sedangkan DNA baru digambarkan dengan warna biru. Kita bahas satu persatu. Model konservatif adalah model di mana DNA induk atau DNA lama tetap akan berpasangan dengan DNA induk atau DNA lama. Sedangkan salinan DNA atau DNA baru yang terbentuk akan berpasangan dengan salinan DNA baru juga. Maka, ketika awalnya DNA itu berwarna orange dan orange, maka yang terbentuk setelah replikasi, orange tetap berpasangan dengan orange, dan yang baru, yang berwarna biru, dua-duanya akan berpasangan. Sedangkan model yang kedua adalah model semi-konservatif. Pada model ini, kedua DNA induk atau DNA lama terpisah dan masing-masing bertindak sebagai cetakan. Hasilnya, DNA lama akan berpasangan dengan DNA baru. Jadi awalnya DNA lama itu berwarna orange keduanya, sedangkan hasilnya satu berwarna orange dan satu berwarna biru. Model replikasi yang ketiga adalah model dispersif. Dalam model ini digambarkan setiap untai DNA hasil replikasinya terdiri atas campuran antara DNA induk atau DNA lama dan salinan DNA atau DNA baru. Lalu, model replikasi DNA mana yang paling mungkin terjadi di sel makhluk hidup? Dua orang ilmuwan bernama Michelson dan Stark melakukan penelitian dan mempublikasikan hasilnya pada tahun 1958. Eksperimen yang dilakukan keduanya dengan menggunakan pembiakan bakteri Escherichia coli, satu dibiakan pada medium yang mengandung nitrogen berat pada N15 dan satu dibiakan pada nitrogen yang lebih ringan yaitu N14. Hasil dari keduanya menunjukkan bahwa DNA baru yang terbentuk adalah DNA yang mengandung N14 dan N15. Eksperimen Michelson dan Stark ini membuktikan bahwa model replikasi DNA semi-konservatif adalah model yang paling mungkin terjadi di dalam makhluk hidup. Kita lanjutkan pembahasan replikasi DNA ke dalam proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA itu sendiri terdiri atas 4 tahap. Dimulai dengan permulaan replikasi, kemudian dilanjutkan dengan pemanjangan untai DNA baru. Tahap yang ketiga adalah koreksi replikasi dan keempat adalah akhir replikasi.
Kita bahas satu persatu dari proses replikasi DNA tersebut. Proses permulaan replikasi. Proses permulaan replikasi DNA dimulai pada titik tertentu pada DNA. Titik ini dikenal dengan nama pangkal replikasi atau origin of replications. Titik origin of replications disingkat dengan ORI. Pada prokaryotik hanya terdapat satu ORI pada setiap DNA-nya, sedangkan pada eukaryotik terdapat banyak ORI di dalam setiap DNA. Ada yang tahu kenapa di eukaryotik terdapat banyak ORI pada setiap DNA pada proses replikasinya? Yang sudah tahu, boleh dituliskan di kolom komentar, sehingga dapat saling berbagi dengan sahabat Rumbia yang lain. Gambar berikut dapat memberikan tambahan pemahaman kita terkait permulaan replikasi DNA. Untai DNA induk atau DNA lama ditunjukkan dengan untai berwarna merah atau orange. Untai berwarna biru merupakan untai DNA anak atau DNA baru hasil dari replikasi. Gelembung replikasi ditunjukkan di situ dan di tengah-tengahnya terdapat ORI. Sedangkan cabang replikasi atau replication fork digambarkan dengan bagian yang menyerupai huruf Y dan diberikan tanda lingkaran berwarna hijau. Kita lanjutkan pembahasan dengan pemanjangan untai DNA. Gambar ini merupakan asosiasi dari DNA yang antiparalel. ORI dari DNA ini ditunjukkan dengan tanda panah. Proses dimulai dengan datangnya enzim helikase. Enzim ini berfungsi untuk membuka heliks DNA. Helikase akan menempel pada ORI dan membuka pilihan DNA. Kemudian ada peran single strand binding protein. Protein yang berfungsi untuk memegang untai tunggal DNA agar dia tidak kembali berpasangan. Helikase ini perannya seperti orang ketiga dalam rumah tangga. Dia memisahkan dua untai DNA yang sudah saling terikat. Sedangkan single strand binding protein adalah teman dari helikase yang tidak rela si untai DNA untuk bersatu kembali. Selanjutnya ada DNA primase. DNA primase ini akan melekat dan membawa primer. Primer adalah RNA pendek yang komplement dengan untai tunggal DNA lama. Kemudian muncullah DNA polimerase. DNA polimerase akan melekat pada untai tunggal dan memperpanjang untai DNA yang terbentuk. Untai DNA baru yang terbentuk digambarkan dengan berwarna biru. Kemudian ada peran dari enzim nucleotide replacement yang akan mengubah primer menjadi untai DNA baru. Kenapa? Karena bisa jadi ada perbedaan basa nukleotida pada RNA dan DNA. Coba diingat kembali, apa perbedaan basa nukleotida pada RNA dan DNA? DNA merupakan untai ganda yang bersifat antiparalel. Sedangkan replikasi DNA menghasilkan untai DNA baru yang terbentuk dari ujung 5 ke ujung 3. Hal ini menyebabkan ada dua arah replikasi, yaitu satu arah berlangsung secara kontinu dan satu lagi berlangsung secara diskontinu. Untuk mempermudah, bisa kita gambarkan demikian. Pada bagian atas, replikasi DNA berlangsung secara kontinu dari 5 ke 3. Sedangkan pada bagian bawah, dia akan berlangsung secara diskontinu. Untai DNA yang terbentuk secara kontinu disebut leading strand, sedangkan yang diskontinu disebut lagging strand.
Apa bedanya pada lagging strand daripada leading strand? Kita coba bahas. Pada lagging strand, RNA primer yang dilibatkan tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, yaitu dilibatkan pada setiap fragmen yang terbentuk. Fragmen ini disebut sebagai fragmen Okazaki. Kenapa Okazaki? Bagi yang sudah tahu kenapa fragmen ini disebut sebagai fragmen Okazaki, boleh loh dituliskan di dalam komentar lagi. Kemudian, enzim nucleotide replacement-nya pun juga tidak hanya satu. Pada lagging strand, DNA yang terbentuk itu terputus-putus, maka diperlukan enzim lain yang fungsinya untuk menggabungkan fragmen-fragmen ini. Enzim yang dimaksud adalah enzim ligase. Setelah enzim ligase ini bertugas, maka hasilnya adalah sebuah untai DNA tunggal yang utuh. Mari kita ingat kembali apa saja protein yang berperan dalam proses pemanjangan DNA. Protein pertama adalah enzim helikase. Enzim ini berfungsi untuk memisahkan untai DNA, semacam orang ketiga di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah single strand binding protein, SSBP. Protein ini berfungsi untuk menjaga agar untai DNA tidak bersatu kembali. Protein lain yang terlibat dalam proses pemanjangan untai DNA baru adalah DNA primase. Enzim ini berperan dalam membawa primer. Kemudian ada DNA polimerase, enzim yang bertugas untuk memperpanjang untai DNA baru yang terbentuk. Kalau kita ibaratkan, DNA primase dan DNA polimerase ini adalah mak comblang dalam proses penyatuan antara DNA lama dengan DNA baru. Dalam beberapa proses replikasi DNA juga diperlukan enzim nucleotide replacement untuk mengganti primer menjadi DNA. Selain itu, diperlukan enzim ligase pada lagging strand, enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen Okazaki menjadi untai DNA yang utuh. Kita lanjutkan pada proses yang ketiga, yaitu koreksi replikasi DNA. Ada dua mekanisme dalam proses koreksi replikasi DNA. Yang pertama adalah perbaikan salah pasang, dan yang kedua adalah perbaikan eksisi. Tabel berikut akan membantu kita memahami apa perbedaan antara perbaikan salah pasang dan perbaikan eksisi. Perbaikan salah pasang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi ketika DNA itu disalin. Sedangkan perbaikan eksisi dilakukan untuk memperbaiki satu segmen dari untai DNA yang mengandung kerusakan. Perbaikan salah pasang umumnya terjadi karena faktor internal. Sedangkan perbaikan eksisi merupakan respon dari faktor eksternal. Perbedaan ketiga adalah pada perbaikan salah pasang hanya akan melibatkan DNA polimerase saja. Sedangkan pada perbaikan eksisi, selain melibatkan DNA polimerase, dia juga akan melibatkan DNA nuklease dan DNA ligase. Terakhir adalah proses akhir dari replikasi DNA. Pada replikasi DNA sel eukariotik akan melibatkan enzim lain, yaitu DNA telomerase, enzim yang bertugas untuk mengkatalis telomer atau ujung DNA. Demikian pembahasan replikasi kita pada episode kali ini. Apabila kawan-kawan punya pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Apabila kawan-kawan merasa channel ini bermanfaat untuk kita, silahkan subscribe dan sebarkan video ini kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah berkunjung ke Rumbia, Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.